Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gerak melingkar. Soal yang pertama, 4 buah roda A, B, C, dan D masing-masing berjari-jari RA sama dengan 9 cm, RB sama dengan 3 cm, RC sama dengan 50 cm, dan RD sama dengan 5 cm. Dihubungkan satu sama lain seperti pada gambar. Ini gambarnya. Jika periode A sama dengan 2 second, maka tentukanlah A. Kecepatan sudut roda C, B. Kecepatan linier roda D. Di sini yang diketahuinya adalah jari-jari roda A-nya. Jadi di sini RA-nya sama dengan 9 cm. Kemudian jari-jari roda B, RB-nya sama dengan 3 cm. Kemudian jari-jari roda C, RC yaitu sama dengan ini 50 cm. Dan roda D-nya, jadi di sini adalah RD sama dengan 5 cm. Kemudian ini periode A, jadi periode roda A, jadi di sini adalah TA sama dengan 2 second. Yang ditanyakan adalah yang A, yaitu kecepatan sudut roda C, jadi di sini adalah omega C sama dengan berapa. Dan yang B adalah kecepatan linier roda D, yaitu VD sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Di sini kita jawab satu persatu. Sebelum menjawab yang A dan B ini, di sini yang diketahui adalah periode roda A. Berarti ini bisa dicari omega A-nya. Di sini kita cari omega A-nya terlebih dahulu atau kecepatan sudut roda A-nya terlebih dahulu. Jadi di sini omega A, rumus dari omega A ini adalah sama dengan 2pi dikali F. F-nya ini frekuensi. Di sini frekuensinya yaitu rumusnya yaitu sama dengan 1/T. Ini rumus frekuensinya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi rumus omega A-nya ini adalah sama dengan 2pi/T. Karena F-nya ini 1/T. Jadi dikali F adalah 2pi/T. Maka kita masukkan angkanya. Jadi di sini adalah 2pi/T-nya ini adalah 2. Jadi di sini 2. Maka 2-nya ini dibagi 2, hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya di sini adalah pi. Jadi omega A-nya adalah pi radian per second. Ini kecepatan sudut roda A-nya. Di sini, ini roda A-nya, kemudian ini roda B-nya. Jadi roda A dan roda B ini dihubungkan tali. Maka roda A dan B ini yang sama adalah kecepatan liniernya. Jadi di sini adalah roda A yaitu VA sama dengan VB. Jadi roda A dan roda B hubungannya adalah seperti ini karena dihubungkan tali, yaitu kecepatan linier roda A sama dengan kecepatan linier roda B. Maka di sini rumus dari kecepatan linier ini adalah omega A dikali dengan RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Kita cari omega B-nya. Jadi di sini A-nya ini adalah ini. Jadi di sini pi dikali dengan RA-nya yaitu ini 9. Maka di sini sama dengan omega B-nya ini kita cari. Kemudian RB-nya adalah 3. Jadi di sini 3. Maka omega B yaitu sama dengan ini 9 dikali pi adalah 9pi per ini 3-nya dipindahkan ke bawah jadi per 3. Hasilnya adalah sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi di sini 3pi. Jadi 3pi radian per second. Ini omega B-nya. Kemudian roda B dan roda C ini adalah sepusat. Maka hubungan sepusat ini adalah omega B sama dengan omega C. Jadi ini hubungan roda yang sepusat, yaitu omeganya yang sama. Roda B ini kecepatan sudutnya adalah ini. Jadi di sini adalah 3pi. Maka omega C-nya ini adalah 3pi. Jadi omega C ini sama dengan 3pi radian per second. Jadi ini omega C-nya. Jadi jawaban untuk yang A ini adalah ini. Jadi jawabannya untuk yang A adalah omega C sama dengan ini, 3pi radian per second. Kemudian kita cari kecepatan linier roda D-nya. Jadi di sini roda D ini dihubungkan dengan roda C. Di sini hubungannya adalah dihubungkan dengan tali. Maka dihubungkan dengan tali ini,
Jadi roda C ini kecepatan linear dari roda C ini sama dengan kecepatan linear roda D. Ini dihubungkan dengan tali, hubungannya adalah seperti ini, kecepatan linear roda C sama dengan kecepatan linear roda D-nya. Atau di sini bisa dibalik, jadi VD ini sama dengan VC. Maka kita cari kecepatan linear roda D-nya. Jadi di sini jawaban yang B-nya. Jadi di sini sama dengan kecepatan linear roda C ini dihitung dengan rumus kecepatan linear roda C, yaitu omega C dikali dengan RC. Ini rumus kecepatan linear roda C-nya. Maka kita masukkan angkanya, jadi di sini sama dengan omega C-nya adalah ini, jadi 3pi, kemudian dikali dengan RC-nya, jari-jari roda C adalah ini, 50. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 3pi dikali 50 adalah 150 pi. Jadi 150 pi, kemudian satuannya adalah di sini dalam cm, maka di sini adalah cm per second. Jadi ini hasilnya. Jadi kecepatan linear roda D-nya yaitu VD sama dengan 150 pi cm per second. Atau di sini sama dengan ini cm ini bisa diubah ke meter, jadi dibagi 100, maka di sini adalah 1,5 pi meter per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, rantai sepeda menghubungkan dua roda gigi yang jari-jarinya 20 cm dan 5 cm. Jika kelajuan rantai 2 pi cm per second, hitunglah banyaknya putaran per menit untuk masing-masing roda gigi. Jadi di sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya. Jadi di sini R1-nya sama dengan 20 cm, kemudian R2-nya yaitu sama dengan ini 5 cm, kemudian ini kelajuan rantainya, jadi kelajuan rantainya ini adalah V sama dengan 2pi cm per second. Kemudian yang dinanyakan adalah hitunglah banyaknya putaran per menit, atau di sini adalah kecepatan sudutnya yaitu sama dengan berapa dalam RPM. Jadi dalam RPM ini putaran per menit atau rotasi per menit. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi di sini ini rantai sepeda bisa dihubungkan seperti ini. Jadi di sini ada lingkaran atau rantai yang besar. Jadi kemudian ini dihubungkan yang kecil karena di sini jari-jarinya ada yang 20 dan jari-jarinya ada yang 5. Jadi ini dihubungkan dengan rantai. Jadi digambarkan seperti ini rantai sepedanya. Jadi ini adalah dihubungkan dengan rantai. Jadi rodanya ini dihubungkan dengan rantai atau roda giginya dihubungkan dengan rantai. Jadi di sini adalah roda pertama dan di sini adalah roda gigi yang kedua. Maka hubungan dari roda gigi ini karena dihubungkan rantai, jadi kecepatan linearnya ini sama. Jadi V1 ini sama dengan V2. Jadi kecepatan linearnya ini sama. Kemudian kecepatan linear rantainya adalah 2pi, maka kecepatan linear rantai ini sama dengan kecepatan rodanya, yaitu di sini V sama dengan 2pi cm per second. Jadi ini adalah kecepatan roda atau kecepatan rantainya, yaitu 2pi cm per second. Sekarang kita hitung omega satunya atau kecepatan sudut roda satunya. Jadi di sini adalah V1-nya yaitu sama dengan rumus dari V ini adalah omega 1 dikali dengan R1. Di sini V1-nya ini sama dengan ini yaitu 2pi sama dengan omega 1-nya ini kita cari, kemudian dikali dengan R1-nya adalah ini 20. Maka omega 1-nya yaitu sama dengan 2pi per 20. Maka di sini sama dengan ini 2 per 20 bisa dibagi 2, jadi hasilnya adalah pi per 10. Jadi 2 dibagi 2 ini 1, 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi pi per 10 radian per second. Jadi omega 1-nya adalah ini. Kemudian kita ubah satuannya ke dalam RPM, maka kita cari terlebih dahulu frekuensinya. Jadi di sini omega 1 sama dengan pi per 10. Maka di sini rumus dari omega 1 ini adalah 2pi dikali F, jadi sama dengan pi per 10. Jadi pi-nya ini bisa dicoret, maka F-nya ini sama dengan, ini 2-nya dipindahkan ke bawah, jadi 2 dikali 10 adalah 20. Jadi di sini adalah 1 per 20.
Hz. Jadi ini frekuensinya yaitu 1/20. Rumus dari frekuensi ini, yaitu sama dengan N/T. Jadi jumlah putaran per waktunya. Jadi di sini dari N ini adalah satunya dan T-nya ini adalah 20. Jadi N-nya ini adalah sama dengan 1 putaran, kemudian T-nya ini sama dengan 20 second. Jadi ini putaran per second. Jadi dari frekuensi ini adalah putaran per second. Maka secondnya ini kita ubah ke dalam menit, karena di sini adalah rotasi per menit atau putaran per menit. Maka di sini kita ubah ke menit. Jadi di sini 1 menit ini yaitu sama dengan 60 second. Maka 1 second ini adalah, ini 60-nya dipindah ke bawah, jadi 1/60 menit. Jadi 1 second ini adalah 1/60 menit. Maka 20 second adalah 20 dikali 1/60. Jadi 20 dikali 1/60. Maka hasilnya adalah ini 20 dibagi 60, jadi sama dengan 1/3. Jadi 1/3 menit. Jadi 20 second ini adalah 1/3 menit. Maka di sini kita ubah ke RPM. Jadi RPM ini yaitu rotasi per menit, jadi 1 putaran. Jadi ini 1 per rotasi per menit. Jadi per menit ini adalah ini 1/3. Jadi 1 dibagi 1/3 adalah sama dengan 1 dikali dengan ini 3-nya dipindahkan ke atas, berarti dibalik jadi 3/1. Jadi 1 dikali 3/1 hasilnya adalah 3. Jadi 3 RPM atau 3 putaran per menit. Jadi ini hasilnya. Jadi omega satunya adalah ini. 1 dikali 3/1 adalah 3 RPM. Ini omega satunya. Ini dalam RPM atau putaran per menit. Putaran per menit ini adalah per menit. Kemudian yang keduanya ini adalah V2 sama dengan omega 2 dikali dengan R2. Jadi V2-nya adalah ini, jadi 2Pi sama dengan omega 2-nya ini kita cari, kemudian dikali dengan R2-nya adalah ini 5. Jadi di sini 5, kemudian omega 2 sama dengan ini 5-nya dipindah ke bawah, jadi 2Pi per 5. Jadi ini omega 2-nya adalah 2Pi per 5 radian per second. Kemudian ini kita cari frekuensinya, jadi rumus dari omega 2 ini adalah 2Pi dikali frekuensi, maka di sini sama dengan 2Pi per 5. Jadi Pi-nya ini bisa dicoret, kemudian F-nya yaitu sama dengan ini 2-nya dipindah ke bawah, jadi dikali 5, jadi di sini adalah 2/10. Jadi 2/10 ini adalah sama dengan 1/5, jadi 1/5 Hz. Maka dari frekuensi ini, jumlah putarannya adalah sama dengan 1 dan waktunya adalah 5 second. Maka 5 second ini kita ubah ke menit. Maka di sini sama dengan 5 dikali dengan 1/60. Jadi 5 dikali 1/60 adalah sama dengan ini 60 dibagi 5, jadi kita bagi 5, jadi 60 dibagi 5 ini adalah 12. Jadi di sini adalah 1/12 menit. Jadi ini 5 second ini adalah 1/12 menit. Maka di sini omeganya dalam RPM adalah sama dengan, jadi rotasinya atau putarannya, jumlah putarannya adalah ini 1 putaran. Jadi 1 putaran ini adalah 1, kemudian dibagi dengan per menitnya yaitu ini 1/12. Maka di sini sama dengan rotasi per menitnya adalah 1 dikali dengan 12/1. Jadi hasilnya adalah sama dengan 12 RPM. Jadi omeganya adalah ini 12 RPM. Jadi di sini omega 2-nya adalah 12 RPM, kemudian di sini omega 1-nya adalah 3 RPM. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gerak melingkar.